Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayukum Ahsanu Amara dengan NIM 200-274-100 dari kelas BC. Pada kali ini, saya akan membawakan materi tentang mengembangkan metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau yang biasa kita sebut dengan BIPA. Sebelumnya, saya membuat video ini sebagai versi pertama untuk memenuhi tugas dari literasi digital. Baik, saya akan mulai ke materinya. Yang pertama adalah, apa itu bahasa? Bahasa merupakan media komunikasi antar manusia di seluruh dunia. Bahasa berguna agar orang dapat berkomunikasi secara efektif untuk berbagai macam makna, ide, emosi, perasaan, dan memecahkan berbagai masalah dalam hidup. Lalu, mengapa sekarang banyak orang luar negeri yang ingin belajar bahasa Indonesia? Faktor yang pertama adalah karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan kaya akan budaya. Lalu, banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga muncul perkembangan pasar bebas dan kerjasama masyarakat ekonomi Asia atau yang biasa kita dengar dengan MEA. Dan kemudian pemerintah Indonesia berencana untuk menilai semua kemampuan pekerja asing dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika ada pekerja asing masuk ke Indonesia, dia harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Dalam proses pembelajaran, guru menduduki posisi kunci yang strategis, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk melibatkan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang dominan dan penentu keberhasilan proses pembelajaran yang pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Namun, komunikasi sendiri pasti memiliki hambatan atau kendala. Menurut Maba Sadiman, beberapa faktor yang sering menjadi kendala atau hambatan dalam proses komunikasi yang pertama adalah minat, kedua adalah bakat, yang ketiga adalah sikap, keempat kecerdasan, kelima pengetahuan, keenam motivasi. Oleh karena itu, sukses dalam proses pembelajaran bahasa secara parsial ditunjukkan dengan jelas dan tercermin dari kemampuan guru dalam menciptakan, membangun, dan mengembangkan berbagai pola komunikasi di kelas baik dimensi transaksional dan interpersonal. Dalam pembelajaran, semua bahan ajar, latihan, tugas, kegiatan belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan interaksi dan komunikasi selama proses belajar mengajar. Mengajar dan belajar untuk tujuan tertentu jelas memiliki implikasi untuk pemilihan bahan ajar yang harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, berbagai latihan, tugas, dan kegiatan komunikatif haruslah menarik, menantang, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan merubah sikap siswa. Lalu saya akan membahas tentang metode penelitian pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA. Pengembangan dari bahan ajar metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dilaksanakan di 6 langkah urutan, yaitu yang pertama, menganalisis buku yang relevan tentang model pengajaran materi metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Yang kedua adalah kompetensi perencanaan dan tujuan setiap bab atau bagian. Yang ketiga, membuat draft awal bahan ajar model metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada batasan tertentu jumlah mata pelajaran. Dan yang kelima, merevisi draft awal model bahan ajar berdasarkan uji coba hasil dan memeriksa kembali draft yang direvisi berdasarkan hasil percobaan pertama. Penelitian dimulai dengan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data tentang model bahan ajar pembelajaran metode bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Setelah data terkumpul,
dilakukan kegiatan penelitian dilanjutkan dengan menganalisis model bahan ajar metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, sehingga ditemukan kelemahan dan kelebihan bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk berbagai keperluan, baik pengajaran maupun komunikasi praktis. Selain itu, belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dimaksudkan untuk memberikan penguasaan tertulis dan lisan kepada pelajar. Artinya, mereka diharapkan bisa berbahasa Indonesia dengan lancar dan pada saat yang sama dapat memahami bahasa yang digunakan oleh penutur asli. Namun, metode ini masihlah memiliki kendala, yakni kurangnya kurikulum standar dan kurangnya bahan ajar yang bervariasi. Karena itu, hingga saat ini belum ada kurikulum tertentu yang bisa dijadikan standar. Karenanya, penyelenggara pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan sendiri kurikulumnya. Dalam penyusunannya, standar kurikulum yang digunakan didasarkan pada tujuan mengakomodasi berbagai perkembangan penggunaan bahasa. Metode pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing dikembangkan berdasarkan pendekatan komunikatif yang bertujuan untuk menciptakan kompetensi komunikatif beserta didik. Ciri utama dari pendekatan komunikatif adalah adanya dua kedekatan kegiatan yang saling terkait, yaitu adanya kegiatan komunikatif dan interaksi sosial. Kegiatan komunikatif fungsional terdiri dari 4 hal, yaitu pengolahan informasi, kedua untuk berbagi dan memproses informasi, yang ketiga adalah berbagi informasi dengan terbatas kerjasama, dan yang terakhir adalah berbagi informasi dengan kerjasama yang tidak terbatas. Lalu kemudian, interaksi sosial terdiri dari 6 hal, yaitu yang pertama improvisasi, simulasi, dialog dan permainan peran, sesi percakapan, diskusi, dan debat. Pemilihan bahan ajar dan media pembelajaran sangat erat kaitannya dengan perkembangan, selaras dengan silabus yang di dalamnya terdapat standar dan kompetensi dasar mata pelajaran, pengalaman belajar, metode, evaluasi, dan sumber daya. Pemilihan bahan ajar dan media pembelajaran sangat erat kaitannya dengan perkembangan, selaras dengan silabus yang di dalamnya terdapat standar dan kompetensi dasar mata pelajaran. Kesimpulannya adalah penelitian yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa mengambil mata kuliah BIPA untuk mengembangkan potensi akademiknya menjadi guru bahasa yang profesional. Bahan-bahan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan analisis. Pembenahan format dan pengembangan dilakukan untuk memastikan metode pengajaran lebih banyak bermakna dan kontekstual. Singkatnya, berdasarkan hasil uji coba, pembelajaran tersebut telah dianggap cukup efektif untuk diajarkan kepada siswa dan memahami berbagai aspek metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.